Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kematian adalah sebuah keniscayaan yang akan dialami oleh setiap makhluk hidup. Dalam ajaran Islam, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu gerbang menuju kehidupan yang abadi. Karenanya, mengenali tanda-tanda menjelang kematian dapat menjadi pengingat dan pelajaran bagi setiap insan agar senantiasa memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, serta mempersiapkan bekal amal untuk kehidupan setelah mati. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk selalu mengingat kematian sebagai cara terbaik menjaga hati agar tidak terlalu cinta pada dunia. Dalam beberapa riwayat dan pengalaman para ulama, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda tertentu sebelum seorang hamba meninggal dunia. Tanda-tanda ini bisa hadir dalam bentuk fisik maupun non-fisik, dan seringkali hanya disadari oleh mereka yang senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah. Memahami tanda-tanda ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bentuk kasih sayang Allah agar manusia sadar bahwa waktunya di dunia terbatas. Dengan mengetahui gejala dan tanda-tanda menjelang kematian, seorang muslim bisa lebih bersiap diri dengan meningkatkan ibadah, bertaubat dari dosa, serta menyelesaikan urusan dunia secara baik dan benar. Berikut adalah 10 tanda menjelang kematian menurut Islam. 1. Menggigil dari ujung kaki hingga ujung rambut. Menggigil yang terasa mulai dari ujung kaki hingga ke seluruh tubuh, bahkan hingga ke ujung rambut, bukanlah sekadar reaksi biologis terhadap suhu lingkungan atau penyakit. Dalam konteks menjelang kematian, menggigil ini adalah salah satu pertanda awal yang menandakan dimulainya proses pelepasan ruh dari jasad. Tubuh manusia yang terdiri dari jasad kasar dan ruh halus mengalami ketegangan spiritual dan fisik ketika ruh hendak keluar dari badan. Fenomena menggigil ini seringkali dirasakan secara bertahap. Awalnya, bagian tubuh yang paling jauh dari jantung, yaitu ujung kaki, mulai kehilangan sensasi atau terasa dingin. Hal ini menandakan bahwa aliran ruh dan energi vital dari tubuh mulai berkurang. Sensasi ini kemudian menjalar ke atas, melalui tulang belakang, menyebar ke dada, bahu, hingga ke kepala, dan terakhir ke ujung rambut. Beberapa orang bahkan merasakan bulu kuduk berdiri sebagai bagian dari reaksi tubuh terhadap perpindahan ruh. Secara ruhani, menggigil ini menunjukkan bahwa ruh mulai menyadari bahwa waktu perpisahan dengan dunia sudah dekat. Dalam banyak kisah para solihin, tanda menggigil ini disadari sebagai ajakan lembut dari Allah agar seorang hamba bersiap-siap menyambut akhir hidupnya. Orang-orang yang peka secara batin akan mulai memperbanyak zikir, beristighfar, dan merasa tidak nyaman dengan dunia. Tubuh menggigil, namun hati menjadi lebih lembut dan siap untuk kembali kepada Sang Khalik. Bagi sebagian orang yang lalai, menggigil ini mungkin hanya dianggap sebagai gejala medis biasa. Namun bagi orang beriman yang menjaga kesuciannya, ini adalah panggilan lembut agar segera membersihkan diri dari dosa, meminta maaf kepada sesama, serta memperbanyak amal sebelum semuanya menjadi tidak mungkin dilakukan lagi. 2. Denyutan tubuh pada pusar. Pusar atau pusat tubuh merupakan titik penting dalam anatomi manusia dan dalam dimensi spiritual. Pusar adalah titik kehidupan pertama kita saat di dalam kandungan, menjadi saluran utama yang menghubungkan bayi dengan sang ibu. Maka, tidak heran jika dalam spiritualitas Islam dan beberapa tafsir batin, pusar adalah simbol kehidupan yang sangat kuat. Maka denyutan yang terjadi pada pusar menjelang kematian adalah seperti panggilan pulang. Kehidupan yang bermula di titik ini akan segera kembali kepada pemiliknya. Denyutan di pusar menjelang kematian bisa terasa seperti getaran halus atau aliran energi yang naik dan turun. Pada beberapa orang, ini terasa seperti tekanan yang berulang, tidak nyeri namun mencolok. Dari sisi ruhani, ini menandakan bahwa pusat kehidupan dalam tubuh manusia mulai melepaskan cengkeramannya.
Ruh yang biasanya mengalir melalui jalur energi utama di tubuh mulai menutup diri. Ini adalah pertanda bahwa ruh sudah tidak akan lama lagi tinggal dalam jasad. Para ulama terdahulu yang memiliki kepekaan ruhani tinggi, seperti para wali atau arifin billah, sering mengenali tanda ini pada diri mereka dan segera mempersiapkan waktu-waktu terakhir mereka dengan menenangkan diri, memperbanyak sholat, menyendiri dari dunia, dan menyampaikan amanat terakhir kepada keluarga. Mereka menyadari bahwa denyutan di pusar adalah sinyal dari langit bahwa perjalanan telah dimulai. Dari segi psikologis dan spiritual, mereka yang mengalami tanda ini biasanya mulai memiliki dorongan untuk menata kembali hidupnya, menuliskan wasiat, memperbaiki hubungan dengan orang yang pernah disakiti, bahkan merapikan harta benda agar tidak menyusahkan ahli waris. Mereka merasa bahwa waktu benar-benar sudah tidak banyak. 3. Nafsu makan yang meningkat. Tanda ini terdengar aneh, karena banyak orang mengira bahwa menjelang kematian justru nafsu makan menurun. Namun, dalam beberapa kasus yang diamati oleh ulama salaf dan sebagian masyarakat Islam tradisional, justru ada fase singkat di mana seseorang mengalami peningkatan nafsu makan beberapa hari atau bahkan beberapa jam sebelum wafat. Hal ini dianggap sebagai fase energi terakhir sebelum ruh meninggalkan tubuh. Secara biologis, tubuh terkadang mengaktifkan kembali sistem pencernaan dengan cepat untuk memaksimalkan energi. Namun, secara ruhani, ini bisa dipahami sebagai bentuk kemurahan Allah. Allah memberikan kesempatan terakhir kepada seseorang untuk merasa normal, agar ia bisa melakukan hal-hal yang penting, seperti menulis wasiat, berpamitan, atau meminta maaf dengan tenaga terakhir yang dimilikinya. Dalam banyak kisah masyarakat Muslim, ditemukan orang-orang yang sebelumnya sakit keras tiba-tiba tampak segar dan lapar, bahkan meminta makanan favoritnya. Keluarga merasa senang, mengira pasien sembuh. Namun selang sehari atau beberapa jam setelah itu, orang tersebut wafat dalam keadaan tenang. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah, memberikan waktu tenang sebelum ruh dicabut. Peningkatan nafsu makan juga bisa dianggap sebagai penutup kenikmatan dunia. Setelah itu, tubuh perlahan-lahan mulai berhenti meminta kebutuhan duniawi, dan seluruh konsentrasi beralih pada perjalanan ruh menuju akhirat. Maka, tanda ini harus direspons bukan dengan kelalaian, tetapi dengan rasa syukur dan kesiapan ruhani. 4. Berkeringat pada bagian dahi. Tanda ini adalah salah satu tanda yang paling mulia menurut Islam, karena seringkali dikaitkan dengan kematian yang husnul khotimah, akhir yang baik. Berkeringat di dahi adalah fenomena ruhani dan fisiologis yang menunjukkan bahwa ruh keluar dengan lembut dan damai. Keringat ini biasanya dingin, bening, dan muncul hanya di dahi, bukan di seluruh tubuh. Dalam tradisi Islam, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan berkeringat di dahi adalah orang yang meninggal dalam keadaan baik. Para ulama menafsirkan bahwa keringat ini adalah hasil dari perlawanan terakhir tubuh terhadap sakaratul maut. Namun karena keimanan dan amalnya, Allah mempermudah proses tersebut. Keringat yang keluar menjadi simbol pembersihan dan kesucian terakhir. Secara batin, berkeringat di dahi juga menunjukkan adanya interaksi lembut antara malaikat maut dan ruh. Malaikat maut bisa hadir dalam wujud lembut dan menenangkan bagi orang-orang beriman. Maka, keluarnya keringat ini adalah bentuk ketenangan dan penerimaan jiwa terhadap proses kematian. Banyak keluarga yang menyaksikan orang terdekatnya wafat dalam keadaan keningnya basah dan wajahnya bercahaya. Ini adalah pertanda bahwa ruh tersebut pergi dengan ridho Allah, dan insya Allah akan memperoleh tempat yang baik di sisinya. Oleh karena itu, ketika melihat tanda ini, sebaiknya keluarga tidak panik, tetapi mendampingi dengan zikir, membimbing kalimat syahadat, dan memperbanyak doa. 5. Denyutan yang terasa di bagian tengah dahi. Tanda kelima ini cukup unik dan hanya dirasakan oleh sebagian orang yang memiliki kepekaan tinggi terhadap tubuh dan ruhnya. Denyutan di bagian tengah dahi adalah indikasi bahwa pusat kesadaran atau aliran ruh di bagian otak depan mulai menurun. Titik ini, dalam konsep spiritual, adalah salah satu pusat konsentrasi ruhani, karena merupakan titik fokus dalam sholat dan sujud. Ketika denyutan ini terasa,
Biasanya seseorang akan mengalami rasa berat di kepala, pusing yang tidak seperti biasanya, atau rasa kosong dalam pikiran. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh sedang bersiap untuk melepaskan kendali dari pusat kesadaran dan menyerahkannya kepada kehendak Allah. Maka, dalam momen seperti ini, seseorang akan merasa sangat ingin diam, menyendiri, dan lebih banyak merenung. Beberapa orang bahkan mengalami penglihatan seperti kabur, atau pandangan yang mengarah ke satu titik secara terus-menerus. Ini menunjukkan bahwa ruh sedang berkonsentrasi untuk bersiap meninggalkan dunia. Maka tidak heran jika sebagian orang mulai berbicara soal kematian, merasa akan pergi, atau bahkan mulai mendengar bisikan-bisikan lembut yang menenangkan. Dalam kondisi ini, sebaiknya keluarga dan orang-orang terdekat tidak menyela atau mengganggu dengan pembicaraan duniawi. Justru ini adalah saat terbaik untuk duduk di dekat orang tersebut, membaca Al-Quran, mengajaknya berzikir, dan membantunya mengucapkan kalimat syahadat dengan tenang. Ini adalah waktu-waktu krusial di mana ruh membutuhkan dukungan untuk pulang dengan damai. 6. Merasakan lelah yang tiba-tiba. Kelelahan yang datang secara mendadak dan tanpa sebab medis yang jelas seringkali menjadi pertanda ruhani bahwa tubuh manusia sedang bersiap menuju perpisahan akhir. Bukan sekadar rasa lelah fisik karena pekerjaan atau aktivitas, tetapi ini adalah kelelahan yang menyelimuti seluruh jiwa dan raga. Banyak orang yang akan meninggal merasakan rasa kantuk berat, tidak bersemangat, bahkan tidak ingin banyak berbicara atau bertemu orang lain. Secara spiritual, ini adalah bentuk penarikan energi oleh ruh ke dalam. Ruh mulai melepaskan keterikatannya dengan dunia luar, dan seluruh fokusnya tertuju kepada pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa lelah ini seringkali membuat seseorang lebih introspektif, lebih banyak termenung, merenung, dan memikirkan hal-hal yang mendalam. Bahkan, orang-orang yang dulunya aktif bisa tiba-tiba tidak ingin melakukan apa-apa. Bagi orang-orang beriman, momen ini justru sangat penting. Dalam lelah yang tidak biasa itu, muncul rasa pasrah, tenang, dan tidak lagi bergairah terhadap dunia. Ini bukan keputusasaan, tetapi bentuk kerinduan ruh untuk pulang. Banyak orang yang pada titik ini mulai menyendiri, mulai memperbanyak istighfar, dan menunjukkan sikap menyerah total kepada kehendak Allah. Fenomena ini seringkali terjadi dalam beberapa hari hingga jam terakhir sebelum ajal menjemput. Karena itu, saat seseorang mulai sering mengatakan, "Saya capek, saya ingin istirahat," atau bahkan berkata, "Saya ingin pulang," tanpa jelas maknanya, bisa jadi ruhnya sedang berbicara dengan alam akhirat yang belum kita pahami sepenuhnya. Ini adalah momen untuk mendampingi mereka dengan zikir, doa, dan kelembutan. 7. Bertemu dengan 3 utusan malaikat Israel. Dalam tradisi Islam dan pengalaman ruhani para ulama sufi serta orang-orang soleh, dikenal bahwa menjelang kematian, seorang hamba akan didatangi oleh 3 utusan malaikat yang menyertai malaikat Israel. Utusan ini tidak selalu hadir dalam bentuk yang mengerikan. Justru bagi orang beriman, mereka hadir dalam bentuk yang menenangkan, kadang seperti cahaya, suara lembut, atau bahkan dalam rupa orang terdekat yang sudah wafat sebelumnya. Kehadiran 3 malaikat ini memiliki 3 fungsi utama. Pertama, memberikan peringatan halus agar sang hamba mulai meninggalkan keterikatan duniawi. Kedua, mempersiapkan hati dan ruh untuk menyambut sakaratul maut. Ketiga, menyampaikan ketenangan dan bisikan bahwa kematian bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi gerbang menuju pertemuan dengan Allah. Banyak cerita dari para solihin yang menyebut bahwa orang-orang yang akan meninggal tiba-tiba berkata, "Ada tamu di kamar saya," atau "Saya melihat cahaya terang," atau bahkan, "Ayah, ibu saya datang menjemput saya." Ini bukan halusinasi atau gejala medis, melainkan bentuk penglihatan ruhani yang hanya bisa dialami oleh orang yang sedang dalam proses transisi antara dunia dan akhirat. Bagi orang yang durhaka, kehadiran 3 malaikat ini bisa sangat menakutkan. Mereka melihat wujud hitam, kasar, atau mendengar suara yang mengancam. Tapi bagi hamba yang taat, mereka menyambut dengan senyuman, bahkan tampak memandunya dengan tenang. Maka, pada fase ini,
Penting bagi keluarga untuk terus membimbing sang calon jenazah dengan kalimat tauhid dan mendampinginya dengan kasih sayang. 8. Mimpi atau firasat dari teman, keluarga, maupun orang-orang terdekat. Salah satu tanda halus menjelang kematian yang paling banyak terjadi adalah adanya mimpi, isyarat, atau firasat kuat yang dirasakan oleh orang-orang terdekat dari calon mayit. Islam mengakui bahwa mimpi adalah bagian dari bentuk wahyu kecil bagi umat manusia. Dalam konteks ini, Allah seringkali memberikan isyarat melalui mimpi kepada anak, pasangan, saudara, bahkan teman dekat, bahwa seseorang akan wafat dalam waktu dekat. Bentuk mimpi bisa bermacam-macam. Ada yang bermimpi bertemu almarhum, seseorang berpamitan, atau melihat kain kafan, liang kubur, atau air jenazah. Tidak jarang juga seseorang yang akan wafat bermimpi dirinya sendiri berpakaian putih, berada di lautan, atau berjalan menuju cahaya. Semua itu adalah bahasa simbolik ruh yang telah mempersiapkan dirinya. Firasat juga muncul dalam bentuk perasaan tidak enak, kegelisahan tanpa sebab, atau dorongan mendesak untuk meminta maaf, berkunjung, atau menelpon seseorang. Seringkali, orang yang mendapat firasat itu tidak tahu bahwa mereka sebenarnya sedang mendapatkan pesan batin dari alam gaib yang mengisyaratkan kematian seseorang. Dalam beberapa kisah, bahkan binatang peliharaan bisa menunjukkan perubahan perilaku. Anjing melolong tanpa sebab, burung menjadi gelisah, atau kucing menatap pemiliknya terus-menerus. Semua itu bisa menjadi tanda-tanda yang Allah ciptakan untuk memberi waktu bagi manusia memperbaiki hubungan dan memberi kesempatan terakhir untuk berpamitan. 9. Merasa penting untuk membuat wasiat. Rasa mendesak untuk membuat wasiat, menyampaikan pesan terakhir, atau menata harta benda dengan rapi sering muncul beberapa hari hingga jam sebelum kematian. Perasaan ini tidak datang dari logika atau rencana rasional, tetapi merupakan bentuk ilham langsung dari Allah kepada ruh sang hamba. Ruh yang mulai menerima sinyal kepulangannya, secara naluriah terdorong untuk menyelesaikan tanggung jawabnya di dunia. Seseorang yang awalnya santai, tiba-tiba bisa menjadi sangat serius dan memikirkan siapa yang akan menerima warisannya, bagaimana utangnya akan dibayar, dan kepada siapa ia harus meminta maaf. Bahkan orang yang tidak terbiasa berbicara soal akhirat, bisa mendadak membicarakan kematian, kubur, dan kehidupan setelah mati. Ini adalah bukti bahwa ruh sudah mulai berinteraksi dengan dimensi akhirat. Dalam Islam, membuat wasiat adalah sunnah muakkadah dan menjadi wajib jika seseorang memiliki harta atau urusan yang belum diselesaikan. Rasulullah menganjurkan agar setiap muslim tidak membiarkan satu malam pun berlalu kecuali wasiatnya sudah tertulis rapi. Maka, ketika seseorang merasa sangat penting membuat wasiat, itu adalah dorongan ruhani yang harus dihormati dan tidak diabaikan. Sayangnya, banyak keluarga yang menganggap ini sebagai ketakutan berlebihan atau tidak percaya umur panjang. Padahal, bisa jadi itu adalah saat-saat terakhir di mana seseorang ingin meninggalkan dunia dalam keadaan bertanggung jawab. Membuat wasiat dalam kondisi sadar dan ikhlas adalah pertanda ruh telah mencapai tingkat kesadaran tertinggi menjelang kematiannya. 10. Denyutan di bagian belakang kepala. Tanda terakhir yang jarang dibahas secara umum adalah denyutan di bagian belakang kepala, khususnya di bagian yang disebut tulang oksipital, area tempat bertemunya tulang belakang dengan dasar tengkorak. Dalam beberapa pengamatan ruhani, bagian ini adalah gerbang fisik terakhir sebelum ruh keluar dari tubuh secara total. Ketika denyutan ini terasa, biasanya disertai dengan rasa ringan di kepala bagian belakang, kadang seperti tersedot atau ditarik ke atas. Denyutan ini tidak sakit, namun memberi sensasi seperti tubuh sudah tidak lagi sepenuhnya terkendali. Ini adalah tanda bahwa pusat kendali jasmani sudah dilepaskan dan ruh siap keluar meninggalkan jasad. Secara ruhani, bagian ini adalah titik perpisahan utama antara tubuh dan ruh. Setelah denyutan ini, biasanya seseorang akan mengalami penurunan kesadaran, bola mata mulai mengarah ke atas, napas menjadi tidak beraturan, dan suara mulai melemah. Wajah mulai berubah, warna kulit memucat, dan tubuh bersiap menerima fase sakaratul maut yang sesungguhnya.
Para ahli hikmah menyebut bahwa denyutan ini adalah ketukan terakhir dari malaikat maut sebelum ruh benar-benar ditarik keluar. Maka ketika seseorang merasakan ini, atau menunjukkan tanda-tanda ke arah ini, sudah saatnya seluruh keluarga dan kerabat berhenti membicarakan dunia, dan mulai memusatkan perhatian kepada pembacaan syahadat, doa, serta suasana hening yang mendukung pelepasan ruh dengan tenang. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mengenali tanda-tanda menjelang kematian bukanlah upaya untuk meramal masa depan, melainkan sebagai bentuk muhasabah diri agar kita tidak lalai dalam menjalani hidup. Islam mengajarkan bahwa kematian harus senantiasa diingat agar hati tetap lembut, amal tetap terjaga, dan jiwa tidak tenggelam dalam urusan dunia semata. Setiap tanda yang disebutkan di atas adalah pengingat dari Allah bahwa dunia ini sementara dan kematian bisa datang kapan saja. Maka dari itu, memperbanyak amal soleh, beristighfar, menjaga silaturahmi, dan hidup dalam keikhlasan adalah cara terbaik menyambut kematian dengan husnul khotimah. Semoga dengan memahami tanda-tanda ini, kita semua bisa menjadi hamba yang siap dipanggil kapanpun Allah menghendaki. Mari kita jadikan kehidupan ini ladang amal dan kesempatan terakhir untuk mempersiapkan diri menyambut kehidupan yang kekal di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Robbal Alamin.